Luar biasa, luar biasa. Saya senang berjumpa kembali dengan, saya tahu saudaraku jemaat di tempat ini orang-orang yang diurapi Tuhan. Saya melihat senyum-senyum yang diurapi Tuhan. Saya melihat senyum-senyum yang diberkati Tuhan. Aminnya boleh yang paling keras. Kita masuk di bulan Maret ya saudara. Gak berasa ya, satu catur bulan sudah terlalui di 2025 ini. Dan kita masuk juga di satu seri firman yang baru saudara. Saya akan berbicara tentang family blessing. Kalau di bulan Februari kemarin I'm talking about financial, saya berbicara tentang keuangan. Tetapi masuk di bulan Maret ini saya akan berbicara tentang family, keluarga. Tapi hari ini saudaraku, saya akan mengambil satu topik yang masih berkaitan dengan bulan lalu. Ini topik yang sangat marak, yang sangat saya sayangkan saudaraku, menyebabkan kehancuran banyak keluarga. Itu sebabnya justru saya ingin membahas mengenai topik ini. Di dalam nama Yesus, jemaat di tempat ini dihindarkan dari semuanya itu. Saya akan berbicara tentang hutang. I know, saya tahu saudaraku. Ini sangat marak terjadi dan sangat meresahkan saudaraku. Hari ini saya akan memberi judul firman Tuhan, keluarga bebas hutang. Di dalam nama Yesus saya perkatakan terjadi atas keluarga demi keluarga di tempat ini. Keluargamu bebas hutang. Berapa banyak yang setuju dengan saya bahkan bahwa uang bukan segalanya? Sepakat ya saudaraku. Tapi berapa banyak yang juga mengatakan yes, keuangan pegang peranan yang sangat besar untuk kebahagiaan keluarga. Itu sebabnya saudaraku, saya mengambil waktu yang cukup lama gereja ini selama di bulan Februari kemarin, even I extend it. Tetapi tentunya yang di bulan Maret ini masih di dalam ranah kapasitas keuangan di dalam keluarga. Bapak Ibu. Nah berbicara tentang bebas hutang, boleh nggak sih saya tarik saudara dulu, kita mulai ya Pak. Pro kontra dari hutang. Ada yang bilang bahwa pastor, bukannya hutang itu asal hutang, bukan hutang konsumtif. Hutang usaha itu justru bisa meningkatkan kekayaan. Oke? Dari situ kita bisa memulai usaha, dari situ kita bahkan bisa beli rumah. Oke. Tapi ada juga sebagian yang kontra akan mengatakan kepada saya, pastor mau hutang apapun bahaya. Jangan. Oke ya. Saya tarik lagi ya, itu sebabnya saya katakan hutang baik versus hutang buruk. Seperti apa sih hutang baik, seperti apa hutang yang disebut buruk. Saya tahu kok ketika berbicara tentang hutang aja ini di sebagian di tempat ini saudara sudah, aduh kan gitu. Tapi it's okay ya Bapak Ibu, daripada saudara dengar di luar, dengar di rumah Tuhan. Boleh ya? Ada sebagian juga pro kontra tentang hutang yang mengatakan seperti ini, pastor, zaman sekarang kita sudah ada di dunia modern. Kalau kemana-mana bawa cash kan nggak enak. It's not convenience gitu. Kartu kredit bisa menjadi jawaban buat hal tersebut. Besides, ada banyak tawaran yang diberikan oleh kartu kredit. Diskon-diskon, fasilitas, why not? Tapi ada sebagian juga yang mengatakan, pastor, sekalipun itu kartu kredit justru kalau enggak hati-hati bisa membuat kita tergoda besar pasak daripada tiang. Enggak berasa kan, gesek, kan enggak kerasa. Even if bahkan kartu kredit dan pinjol memberikan bunga yang sangat tinggi sekali. Kalau enggak hati-hati itu bisa menjadi jebakan Batman saudaraku. Malah terjerat pada lingkaran kemiskinan. Oke, saya tahu ada sangat banyak
pertanyaan tentang hutang, saudara. In case saudara punya banyak pertanyaan, not only about, bukan hanya bicara tentang debt, tapi tentang hutang, saudaraku. Banyak sangat orang Kristen itu punya pertanyaan, tapi seringkali nggak terjawab. Senggol kiri kanan boleh nggak sih ikut som? Ikut som. Som di gereja kita menjawab itu. They answer it. Ada jawaban. Saya nggak tahu apakah di sini saudara punya pertanyaan sesederhana lah. Yang sedang marak juga dipertanyakan, persepuluhan. Iya atau tidak? Itu hanya pendetanya atau memang perintah Tuhan? Apalagi saudaraku, orang Kristen harusnya baptis selam atau boleh baptis perci? Nah itu semua pertanyaan. Apalagi saudara, ada sebagian juga dari saudara yang mungkin mempertanyakan, boleh nggak sih orang Kristen dikremasi? Atau orang Kristen harus dikuburkan? Nah semua pertanyaan-pertanyaan itu saudaraku som menjawab. Jadi senggol kiri kanan sekali lagi, ayo ikut som. Jangan hanya saudaraku cari dari luar, ujung-ujungnya bikin tambah pusing. Saya balik lagi ya, saya tarik balik lagi ya. Let's talk about hutang. Kita berbicara tentang hutang. Saya akan melandasi, boleh nggak saya omong ini dulu saudaraku. Saya sampaikan ini dulu. Sangat penting bagi kita untuk saling menghargai satu dengan yang lain. Oke ya. Jangan akhirnya gara-gara satu topik ini malah bertengkar. Oke, ini sesama pelayan Tuhan juga loh ya Bapak Ibu. Jangan gara-gara satu topik ini kalau enggak hati-hati saling menyalahkan. Saya landasi dengan itu dulu ya. Instead, boleh enggak saya bawa saudara go back to the Bible. Berapa banyak dari saudara di tempat ini sebagai bagian dari keluarga Allah mempercayai bahwa Alkitab adalah satu-satunya kebenaran yang kita percayai yang dari Tuhan. Aminnya boleh paling keras di tempat ini. Kalau mempercayai Alkitab kita udah sepakat. Saya tarik balik dalam Alkitab boleh nggak? Oke, bukan Nita 101 loh ya. We go back to the Bible. Kita buka yuk. Landasan pertama tentang hutang. Roma pasalnya yang ke-13 ayatnya yang ke-8. Saya mau semua jemaat baca dengan suara yang paling keras bersama-sama. 2, 3. Janganlah kamu berhutang apa-apa kepada siapapun juga. Tetapi hendaklah kamu mengasihi. Jadi kalau saya tanya kepada saudara, ayat firman Tuhan mengatakan apa? Janganlah kamu berhutang apa-apa kepada siapapun juga. Once again, ini bukan saya yang ngomong. Kita sepakat tadi back to the Bible. Tapi akan muncul sebagian dari saudara yang bertanya kepada saya, Pastor, berarti hutang itu dosa dong? Nanti dulu saudara. Ini another thing. Loh, kok pastor ngomong gitu? Bukankah Alkitab mengatakan janganlah kamu berhutang apa-apa kepada siapapun? Yes, betul. Tapi apakah hutang itu dosa? Nah, ini tiba-tiba semuanya diem nih sudah. Senggol kiri kanan katakan jangan tegang-tegang. Saya akan mengatakan ini saudara. Jawaban saya, bukan. Ini saya tahu beberapa mata sudah gini. Pastor tadi bilang kalau firman Tuhan ngomong janganlah kamu berhutang apa-apa
kepada siapapun. Yes. Tapi apakah hutang itu dosa? Saya tarik yuk, saya ajak lagi ya. Firman itu enggak boleh hanya dibaca satu sisi, saudaraku. Yuk kita lihat Ulangan 28 ayat yang ke-12. Tuhan akan membuka bagimu perbendaharaannya yang melimpah, yakni langit untuk memberi hujan bagi tanahmu pada masanya dan memberkati segala pekerjaanmu. Sehingga engkau memberi pinjaman kepada banyak bangsa, tetapi engkau sendiri tidak meminta pinjaman. Oke, perhatikan ke depan nih, saudaraku. Ini adalah ayat yang diberikan, janji yang diberikan kepada Abraham dan keturunannya. Berapa banyak di tempat ini yang percaya bahwa saudara adalah keturunan Abraham? Aminnya boleh yang paling keras. Berarti bolehkah saya mengatakan janji ini untuk saudara. Janji ini mengatakan sehingga engkau memberi pinjaman kepada banyak bangsa, tetapi engkau sendiri tidak meminta pinjaman. Aminnya boleh yang paling keras. Dari ayat ini boleh nggak saya tarik nih Bapak Ibu? Kalau hutang itu dosa, masa Tuhan nggak fair? Kamu nggak boleh dosa, tapi kalau orang lain yang dosa biarin. Make sense nggak pemikiran saya? Masakah Tuhan menyuruh, memberikan perintah yang membuat orang lain berbuat dosa? Pastor malah jadi bikin pusing deh. Yang benar yang mana? Gitu. Oke. Saya tarik ya Bapak Ibu ya. Urusan hutang bukan masalah dosa atau tidak dosa. Orang Kristen kadang seringkali sangat cepat judging. Urusan hutang itu bukan urusan dosa atau tidak dosa. Tapi pastor Tuhan kan ngomong, jangan engkau berhutang apa-apa kepada siapapun. Betul. Kenapa? Simple. Karena ada resiko yang sangat besar di balik hutang. Tuhan kalau cinta anaknya, saudara di sini yang punya anak-anak, kalau saudara sayang anak saudara, saudara tahu itu berbahaya, saudara larang atau saudara dorong? Pasti. Does it make sense? Hopefully it makes sense. Tapi hutang bukan urusan dosa atau enggak dosa. Masalahnya dari banyak orang Kristen bahkan saudara tidak melihat adanya resiko dan bahaya yang besar di balik hutang. Akhirnya mengambil hutang sambil tutup mata, bahkan saudara mengucap terima kasih Tuhan karena hutangnya cair, tanpa menyadari there is a big risk. Boleh enggak instead of kita berdebat urusan ini dosa enggak dosa, saya ajak yuk kita lihat resiko dan bahaya dari hutang. Sepakat ya? Boleh ya? Kesepakatan kita tadi apa? Back to the Bible. Pastor, emangnya Alkitab membahas resiko hutang? Ada. Loh, Alkitab itu semuanya ada. Makanya senggol kiri kanan, dibaca. Nah kalau nggak dibaca Bapak Ibu gimana caranya saudara tahu? Nehemia yuk kita buka pasalnya yang kelima. Kita lihat apa resiko hutang. Ayatnya yang ketiga sampai ayat yang kelima. Apa dan ada yang berteriak. Saudara boleh bantu saya ya, nanti kita bergantian membacanya. Ada yang berteriak, ladang dan kebun anggur dan rumah kami gadaikan untuk mendapat gandum pada waktu kelaparan. Ayat 4 sama-sama 23. Juga ada yang berteriak,
Kami harus meminjam uang untuk membayar pajak yang dikenakan raja atas ladang dan kebun anggur kami. Ayat 5, kita baca sama-sama 2-3. Sekarang, walaupun kami ini sedarah sedaging dengan saudara sebangsa kami, dan anak-anak kami sama dengan anak-anak mereka, namun kami terpaksa membiarkan anak-anak lelaki dan anak-anak perempuan kami menjadi budak. Dan sudah beberapa anak perempuan kami harus membiarkan diri dimiliki orang lain. Kami tidak dapat berbuat apa-apa karena ladang dan kebun anggur kami sudah di tangan orang lain. Ayat ini bercerita tentang satu keadaan yang dialami bangsa Israel pada saat itu yang begitu menyedihkan, saudaraku. Satu keadaan di mana mereka kehilangan kebebasan mereka. Satu keadaan di mana mereka kehilangan harta kekayaan mereka. Kalau zaman sekarang saudara sebut itu aset. Sampai mereka harus kehilangan keluarga mereka, anak-anak mereka untuk dijadikan budak. Oke? Boleh nggak saya membagikan kepada saudara 5 bahaya dan resiko dari hutang? Based on ayat ini. Yang pertama saudaraku, saudara boleh mencatat, hutang konsumtif membawa perbudakan. Kalau saudara melihat di ayat yang kelima tadi dikatakan, kami terpaksa membiarkan anak-anak lelaki dan anak-anak perempuan kami menjadi budak. Pastor, zaman sekarang kayaknya sudah nggak ada loh perbudakan. Oke? Boleh nggak saya ngomong gini saudaraku? Hutang adalah bentuk perbudakan modern. Oke? Buktinya mana pastor? Balik-balik lagi semua kita main ayat aja gimana saudara? Boleh ya? Back to the Bible kan? Amsal 22 yuk, ayatnya yang ke-7. Saya tidak mengatakan itu dari saya sendiri, tapi this is the word of God. Ayat ini ngomong, orang kaya menguasai orang miskin. Yang berhutang menjadi budak dari yang menghutangi. Berarti setuju ya saudaraku, Firman ngomong seperti itu ya. Hutang membawa seseorang ada di dalam perbudakan. Perbudakan apa pastor? Simpel aja saudara, perbudakan finansial. Sadarkah saudara, momen di mana saudara mengambil keputusan untuk mengambil hutang, every single morning saudara bangun, setiap bulannya saudara menerima hasil kerja keras saudara, saudara tidak lagi bebas menggunakan seberapapun hasil kerja keras saudara for whatever reason you want. Setiap pagi hari saudara bangun, momen di mana saudara memutuskan mengambil hutang, saudara harus setiap bulannya atau tergantung hutang seperti apa yang kau ambil, setiap harinya mengambil uang kerja keras saudara untuk membayar hutang. Setujukah saudara dengan saya bahwa saudara tidak lagi punya kebebasan yang sama untuk menggunakan uang saudara sesuka hati saudara? Hutang juga menyebabkan perbudakan emosional. Berapa banyak dari saudara yang bangun pagi sudah langsung mikir cicilan, sudah langsung mikir bunga. Saya tanya, ketika mikir cicilan dan bunga, adakah di sini yang yes, pagiku cerah, hari gembira? Ada yang begitu saudara? I don't think so. Berapa banyak yang saya bahkan menemukan pagi hari saudara bangun itu sudah seperti kayak ada batu yang ditindih di hati saudara. Dan yang ketiga saudaraku, hutang itu membawa perbudakan spiritual. Bahasa apa lagi ini pastor? Engkau yang tadinya bebas untuk melayani, engkau yang tadinya bebas untuk melakukan apapun untuk Tuhan, gara-gara hutang
hutang. Saya melihat sangat banyak orang, you no longer even go to church. Kalau saya tanya jawabannya apa? Pastor, saya harus melunasi hutang, saya harus kerja keras. Sekarang ini saya harus ngambil kerja 2-3 shift. You no longer have the freedom. Yang mendefinisikan seseorang sebagai budak itu apa, saudara? You do not have freedom. Jadi yang pertama, sadari bahwa ada resiko di dalam hutang yang menjadikan engkau budak dari orang yang memiutangi saudara. Sebuah negara yang mengambil hutang dari negara lain harus mengikuti kesepakatan yang dipaksakan oleh negara yang memiutanginya. Yang mengerti katakan amin. Yang pertama ya saudaraku. Kita lihat, apa resiko hutang yang kedua? Hutang menghancurkan kekayaan dan warisan. Ayat yang ketiga dari Nehemia pasal yang kelima tadi mengatakan, ada yang berteriak ladang dan kebun anggur dan rumah kami gadaikan untuk mendapat gandum pada waktu kelaparan. Ladang, kebun anggur, rumah. Kalau saudara bekerja dari nol, saya tanya saudara, untuk sampai bisa beli ladang, untuk sampai bisa beli kebun anggur. Ladang, kebun anggur kalau zaman sekarang apa? Sebagian di sini ruko, untuk usaha, buka toko. Kebun anggur saudaraku, rumah. Saya tanya, kalau engkau bekerja dari nol, sampai kau dapat ladangmu, kebun anggurmu, rumahmu, itu harus kerja keras enggak saudara? Yes. Masuk akal enggak kalau saya bilang itu hasil kerja tahunan, belasan tahun, bahkan puluhan tahun? Sepakat ya saudara? Hasil pekerjaan yang harusnya bisa saudara wariskan kepada anak cucu. The moment saudara ambil hutang, yang dijaminkan apa? Dan kalau saudara tidak bisa membayarnya, artinya bukan hanya saudara tidak memiliki lagi aset untuk diwariskan kepada keturunan saudara. Artinya saudara strip, saudara menghapuskan, saudara membuat keturunan saudara kehilangan apa yang seharusnya mereka bisa dapatkan dari saudara. Tapi Pak, bukan hanya itu loh Pak. Saudara kehilangan hasil usaha tahunan, belasan tahun, puluhan tahun, habis begitu saja. Jadi ada resiko. Pastor, what do you want to say? This is what I want to say. Sadari bahwa ada resiko itu. Jangan mau ambil hutang, saudara tutup mata, simsalabim dalam nama Yesus. Pakai nama Yesus lagi, saudara. Tuhan sudah ngomong loh. Banyak orang Kristen tuh unik. Tuhan sudah ngomong janganlah engkau berhutang apa-apa kepada siapapun. Tapi saudara ambil hutang dan saudara ngomong dalam nama Yesus. I'm not talking about sin, dosa atau enggak dosa. That's not what I'm talking about. But yes, you have to understand there is a risk. And a huge risk. Resikonya besar. Yang ketiga, yuk kita lihat. Hari ini saya kepingin saudara ngerti dulu, ada resiko di situ. Hutang membawa tekanan dan kehilangan damai sejahtera. Tadi saya sudah katakan saudaraku. Berapa banyak orang yang sampai akhirnya dari yang tadinya baik-baik saja jadi insomnia, gak bisa tidur, gak ada nafsu makan, hidup segan mati tak mau. Berapa banyak yang bahkan, Pak maafkan saya saudaraku, satu kali ketika saya ada di Jogja saudaraku, saya menangani sebuah kasus yang membuat saya sangat bersedih. Bapak ini ditemukan gantung diri di rumahnya saudaraku. Dengan sebuah pesan yang menyatakan bahwa dia meminta maaf karena dia tidak bisa menyelesaikan hutangnya. Oh, itu membuat saya sangat sedih sekali, saudara.
Itu sebabnya saya harus mengatakan kepada saudara, yes, there is a huge risk. Ada resiko sangat besar ketika saudara berhutang. Jangan tutup mata terhadap resiko ini. Yang keempat, hutang mengganggu hubungan sosial. Ayatnya tadi yang ke-5, saudaraku, kita bisa melihat dari ayat yang ke-5 tadi dikatakan seperti ini. Anak-anak kami terpaksa membiarkan, dikatakan walaupun kami saudara sedaging, sebangsa, anak-anak kami sama dengan anak-anak mereka, tapi kami terpaksa membiarkan anak-anak kami menjadi budak. Menurut saudara loh, dengan kondisi itu, ada kemungkinan yang besar enggak hubungan jadi retak tuh? Pasti ya, pasti. Nah, inilah sebabnya kenapa kalau saudara buka balik lagi di Roma 13 ayat 8, dikatakan janganlah kamu berutang apa-apa kepada siapapun juga. Ayat akhirnya itu agak unik saudara, tetapi hendaklah kamu saling mengasihi. Karena kalau enggak hati-hati, hutang membuat saudara tidak bisa saling mengasihi. Berapa banyak saya mendengar jemaat yang gak mau ke gereja lagi, saya tanya kenapa? Apakah ada masalah dengan leadership? Apakah ada masalah? Apakah kami melakukan kesalahan? Jawabannya apa saudaraku? Pastor gak tahu kan? Itu yang berdiri di depan tuh, senyum-senyum ngasih salam itu. Itu hutang gak dibayar. Di gereja Shalom, haleluya. Tapi enggak bayar hutang. Cih, males lihat wajahnya. Saudara bisa mengerti yang saya maksudkan? Akhirnya bahkan hubungan kalau enggak hati-hati bisa rusak. Berapa banyak saudara mendengar kisah, ini saya tidak mengatakan, I do not talk about majority, saya bahkan tidak mengatakan semua orang ya saudaraku. Tapi berapa banyak saudara mendengar kisah, karena banyak yang ngomong sama saya, Pastor, yang dihutangi sama yang kasih hutang, galak yang dihutangi. Tuh. See? Kalau enggak hati-hati saudaraku, akhirnya yang terjadi di dalam keluarga pun hubungan bisa rusak. Memangnya hanya saudara yang membutuhkan uang itu. Orang yang menolong saudara banyak yang meminjamkan karena trust loh. Karena ada kaitan pertemanan dan persahabatan. Tapi ada momennya juga orang yang meminjami saudara butuh uang itu juga. Saudara tidak bisa berpikir bahwa hanya saudara yang butuh uang itu. Ketika sama-sama dua-duanya punya kepentingan, uang itu harus ditarik. Apa yang terjadi? Rusak kan hubungan? Hari ini saudaraku saya ingin membawa saudara. Don't just talk about dosa atau enggak dosa. There is a big risk di dalam hutang itu sendiri. Saya tarik lagi boleh enggak saudaraku? Let's see the fact then. Kita lihat faktanya aja ya. Fakta itu berarti saya berbicara tentang statistika ya saudaraku. 80% hutang yang diambil, Bank Indonesia mengatakan hutang yang diambil adalah hutang konsumtif. Itu data Bank Indonesia saudara. Kalau tadi saya berbicara resiko, sekarang saya berbicara statistik. Statistik itu fakta, fakta itu harus ada data. Ini bukan hanya ngawur. Faktanya apa? Sebagian orang ngomong hutang bisa memperkaya kita, Pastor. Hutang bisa tambah kaya. Kalau kita bisa melakukan dengan cara yang benar, hutang bisa membuat orang menjadi lebih kaya. Tetapi fakta yang pertama, saudaraku, kenapa saya mengatakan hutang konsumtif penyebab utama kemiskinan? Saudara boleh gak setuju dengan saya, but I'm talking about statistic. OJK mengatakan, saudaraku, bahwa, ini mengerikan sekali sih, saudara. Sangat menyedihkan dan sangat mengerikan, saudara. Mayoritas pengguna kartu kredit di Indonesia hanya membayar cicilan minimum. Saudara ngambil hutang 10 juta,
biasanya kalau saudara kartu kredit, saudara ada tulisannya minimum membayar berapa. Mayoritas OJK mengatakan penduduk di Indonesia hanya membayar cicilan minimum. Artinya saudara hutang 10 juta, saudara mungkin hanya disuruh membayar, I don't know, like 1 juta mungkin. And then saudara kipas-kipas dan saudara, I feel good. Saudara merasa every month saudara hanya bayar 1 juta, tapi saudara dapat semua fasilitas itu. Tapi yang saudara lupakan adalah masih ada 9 jutanya. Dan kalau saudara tumpuk itu, ini saudaraku, ini yang mengerikan. Nih saya baca, kenapa saya bolak-balik ke catatan, karena saya nggak mau kesalahan saudaraku. AFPI, Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia, mengatakan lebih dari 50% peminjam online, pinjol, terjebak dalam lingkaran hutang karena bunga super tinggi. Saudara tidak mau, saudara tutup mata terhadap resiko, dan saudara katakan, Pastor, cuman 1%. 1%. 1% tiap hari, saudara. Loh kalau 1% tiap hari, itu kadang, saya personally mengatakan ya saudaraku, ini talk about system juga gitu. Berbicara tentang bagaimana cara memfilter orang yang mengambil pinjaman. Ini kalau nggak hati-hati semua kacau. Berapapun nggak perlu pakai aset, dikasih. Lah ya itu bahaya tau saudara. Kalau bunga 1% 1 hari, 1 tahun saudara bunga berapa itu? 365%. Bunga bank normal berapa? Saat ini berapa bunga bank? No. I mean like bunga pinjaman, bunga kredit bank sekarang berapa ya? Di sini ada orang perbankan? I don't know berapa bunga bank saat ini nih. Kalau bunga deposit sekitar 7%, berapa? 11? 12%? Oke. 12% saudaraku itu bunga bank. Ini 365%. Kapan saudara bisa bayar? Enggak masuk akal saudaraku. Dan semua yang saya katakan ini fakta loh ya. Saya enggak ngambil dari firman loh ya yang ini. Kalau tadi saya ngambil dari firman, sekarang saya munculkan kepada saudara fakta atas dasar data dan statistika. Masuk lagi ya saudaraku, fakta tentang hutang. Hutang membuat kaya atau hutang membuat miskin? Nih, saya masukkan saudaraku. Tadi saya sudah sampaikan 80% hutang yang diambil adalah hutang konsumtif. Jadi saudara bisa mengatakan kepada saya, itu membuat kaya atau membuat miskin? Karena hutang konsumtif artinya apa yang saudara beli itu nilainya akan turun. Apa itu hutang konsumtif? Hutang untuk beli whatever that is, kesenangan saudara. Yang nilainya tidak akan bertambah. Dikatakan bahkan saudaraku 50% dari peminjam KPR mengalami kesulitan finansial dalam 5 tahun pertama karena cicilan melebihi kemampuan penghasilan mereka. Rata-rata orang itu akan markup penghasilan mereka sehingga itu memakan 30-50% pendapatan bulanan. Ada alasan kenapa bank memberikan batasan saudaraku. Ada alasan kenapa bank maunya cicilan saudara itu nggak boleh lebih dari 20%. Dengan satu tujuan supaya memang saudara benar-benar bisa menyelesaikan hutang itu dengan baik. Tapi ada banyak orang penghasilannya di markup sehingga cicilan yang harus dia bayar itu mencapai 30 bahkan sampai 50% penghasilan. Habis itu saudara. 5 tahun pertama ada sangat banyak orang mengalami kesulitan. Saya go lagi ya, next ya. Saya tahu saudara, ada sebagian dari saudara yang mungkin berkata, Pastor, bukankah hutang bisa dipakai untuk menghasilkan pendapatan lebih besar? I'm familiar with it. Ada sebagian orang, saudaraku, berinvestasi pada properti, saudara beli aset. Dengan hutang, saudaraku, ROI mereka hutang biasanya bunganya lebih besar. Yang dibayar itu lebih besar dari bunga.
Sehingga saudara bisa menghasilkan keuntungan dari situ. I'm well aware, saya familiar dengan itu, saudara. Dengan satu catatan, kalau semuanya sesuai rencana saudara. You never know akan ada pandemi COVID, you never know akan ada krisis, economical crisis, you never know this and that might happen. Saudara nggak tahu yang namanya kadangkala terjadi sakitlah, inilah, apalah, di mana yang harusnya itu saudara bisa pakai sesuai dengan perencanaan, things go south. Oke ya, saya ambil fakta lagi. Untung ruginya berhutang. Saya ambil dari pasar modal aja ya saudaraku. Menurut Financial Industry Regulatory Authority, FINRA 2022, mereka memberikan fakta ini. 30% investor retail yang menggunakan hutang mendapat keuntungan. Artinya 70% lainnya mengalami kerugian. Pastor, what's your point? This is my point. Hutang bukan urusan dosa atau enggak dosa. Poin saya pertama. Poin saya kedua, firman Tuhan mengatakan, janganlah engkau berhutang apa-apa kepada siapapun. Poin saya yang ketiga, bukan karena itu dosa, tetapi karena ada resiko dan bahaya yang sangat besar. Sampai di sini, berapa banyak dari saudara yang bisa mengerti ini, saudaraku? Oke. Berapa banyak yang setuju dan sepakat aminnya yang paling keras? Oke. Saya tahu saudara aminnya keras, tapi ada sebagian dari saudara yang ngomong sama saya, Pastor, lah kalau sudah terlanjur terus gimana? Saya menyatakan semua yang saya sebutkan tadi adalah kalau saudara belum mengambil hutang, pikir, dan pikir lagi. Lah ya kalau sudah terlanjur, kan berarti yang tadi itu mau saudara menyesal kan sudah terlanjur. Oke? Boleh enggak? Buat saudara yang memang sudah terlanjur, saya bawa yang berikutnya yuk, bagaimana cara bebas hutang. Once again, it can be a theory. Fakta dan kenyataannya tidak semudah itu. Tetapi yes, daripada saudara mendengar dari yang di luar, daripada saudara akhirnya mengambil tindakan-tindakan karena saudara tidak tahu apa yang harus dilakukan, boleh enggak saya membagikan 7 poin? Boleh ya? Yang pertama saudaraku, langkah yang paling awal, saya akan memulai dengan satu pemahaman yang dasar terlebih dulu ya saudaraku. Langkah yang paling awal kalau saudara berhutang dan saudara merasa sudah tercekik atau sebagian dari saudara sudah tidak lagi bisa membayar atau saudara hanya membayar bunga saja, saudara hanya membayar batas minimal saja dan saudara tahu nih things are about to go south. Ini udah nggak bener nih, ini sebentar lagi nih bakalan hancur nih. Yang pertama saudaraku, ini langkah yang saudara mungkin tersenyum ketika dengar saya nyebut ini, tapi ini langkah pertama yang akan menentukan semuanya. Akui situasi Anda dengan jujur. Kenapa? Saya berjumpa dengan sangat banyak pasangan yang istri atau suaminya berhutang, tapi disembunyikan dari pasangannya. Kalau sudah terpaksa dibongkar 3 dari 10. Nanti istrinya nangis-nangis marah. Sebenarnya berapa? Dibongkar 5 dari 10. Terus ngomongnya udah ini bener, udah enggak ada lagi. Nanti istrinya udah benar-benar sampai ini saudaraku berapa? Dibongkar 7 dari 10. That is a huge mistake. Itu sebabnya kenapa saya mengatakan langkah pertama ini sangat menentukan. Akui.
Akui dengan jujur. Karena saya menangani beberapa kasus ya saudaraku, justru karena disembunyikan pada waktu dia mengakui itu, hutang itu masih bisa diselesaikan. Tapi karena disembunyikan, time goes by, bunganya sudah begitu rupa sampai aset dilepas pun tidak bisa keluar. Boleh saya memberikan nasihat ini di rumah Tuhan, saudara? Akui dengan jujur. Pastor, memangnya ada ayatnya untuk kita gimana? Panduannya. Ada tuh, saudara. Hanya tersembunyi di dalam setiap cerita, kisah-kisah di dalam Alkitab. Kalau saudara, if you do not really read it, and then it becomes kayak saudara nggak tahu aja gitu petunjuknya. Kita buka yuk. Ada salah satu kisah di dalam Alkitab yang sangat terkenal dari seorang janda nabi yang berhutang. 2 Raja-Raja 4 ayatnya yang pertama sampai ke-7, saudara. 2 Raja-Raja 4 ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-7. Ketika janda itu menyadari bahwa dia ada di dalam sebuah masalah di mana dia tidak bisa menyelesaikan, ini kisah yang sama. Suaminya berhutang dan janda ini enggak tahu. Sampai akhirnya suaminya meninggalkan hutang. Langkah apa yang dilakukan oleh janda ini? Lihat. Jawab Elisa kepadanya, apakah yang dapat kuperbuat bagimu? Beritahukanlah kepadaku apa-apa yang kau punya di rumah. Langkah yang pertama yang diambil janda ini adalah jangan lari. Dalam nama Yesus anak Tuhan, kalau kau berhutang, bayar hutangmu. Maafkan saya saudara. Sebagai hamba Tuhan saya mengajarkan sebuah kebenaran. Itu sebabnya jangan lari. Berlarilah kepada Tuhan. Yang pertama datang di hadapan Tuhan, minta ampun. Karena saudara nggak bisa tutup mata loh. Hari ini buat saudara yang datang di tempat ini, saudara nggak bisa tutup mata. Saudara nggak bisa bilang sama saya, ups saya nggak tahu pastor. Ups saya nggak baca ayatnya. Nggak bisa, tadi sudah saya sampaikan saudaraku, Roma 13 ayat 8. Janganlah engkau berhutang apa-apa kepada siapapun. Jadi kalau itu yang terjadi, datang sama Tuhan, minta ampun di hadapan Tuhan, akui, dan setelah itu Elisa memberikan petunjuk apa yang ada padamu. List. Catat satu demi satu saudaraku, itu sebabnya butuh kejujuran. Bapak Ibu butuh kejujuran. List hutangnya apa saja. List hutang jumlahnya berapa. List due date-nya kapan. List siapa yang memberikan hutang. Nanti saya jelaskan kepada saudara, kenapa kok seperti ini. Ini saya memberikan tips simple ya, praktis ya saudaraku ya. Tips kehidupan sehari-hari nyata. Setelah itu saudaraku, seperti Elisa tadi ngomong, apa yang engkau punyai. Catat juga, saudara punya aset apa? Saudara punya emaskah? Saudara punya tabungan berapa? Saudara punya apa? Cek. Dan setelah semuanya itu saudara tulis, apakah cash flow-mu masih positif atau negatif? Itu harus dihitungkan semuanya, saudara. Dari situ saudara tahu what to do. In case buat saudara yang mengatakan, pastor firman ini saya nggak punya hutang nih. Balik ke yang tadi ya saudara. Tapi buat saudara yang saat ini sedang ada di dalam kebingungan, saya berdoa firman ini memberikan petunjuk kepada saudara. Yang kedua, setelah saudara list semuanya, tentukan bagaimana strategi yang akan saudara ambil untuk memprioritaskan hutang mana yang akan saudara bayar. Ada 2 metode, list itu yang saya maksud di sini ya saudaraku, kalau mau dicari sih banyak metodenya. Metode yang pertama adalah metode bola salju. Maksudnya gimana, pastor? Putuskan untuk membayar yang kecil dulu. Nanti saudara punya confidence, saudara merasa oh it can be done.
Ada banyak orang yang karena tidak pernah mendata, karena tidak pernah menulis hutangnya, di sini tuh udah scramble, saudara. Yang ada ketakutan aja, yang ada kayak akhirnya saudara freeze. You don't know what to do. Tendensinya pengen lari, pengen mengakhiri hidup. Jangan. Itu sebabnya, yuk, ada strateginya. Mau yang mana dulu? Tapi strategi kedua, prioritaskan bunga yang paling tinggi, yang hutangnya paling besar. Kalau yang pertama tadi, saudara membangun kekuatan dengan selesaikan yang kecil-kecil. Itu membawa saudara punya confidence. Oh yes, bisa. It can be done. Tapi yang kedua, sebaliknya saudara hadapi dulu giant-nya. Yang paling gede, yang bunganya paling mencekik, hadapi dulu. Tapi yang ketiga, saudaraku, nah ini yang banyak orang nggak lakukan. Udah jatuh, terlilit hutang, ini yang nomor 3. Hentikan kebiasaan berhutang. Bagaimana saudara bisa membayar hutang kalau terus berhutang? It doesn't make sense. Akhirnya yang terjadi gali lubang, tutup lubang, artinya masih ada lubang gitu loh saudara. Itu hanya ilusi. Saudara ambil hutang untuk menutup hutang, tapi hutang itu enggak hilang. Kalau enggak hati-hati justru bertambah lebih banyak karena bunga. Jadi jangan berhutang. Strictly kalau saudara ada di dalam situasi ini ya saudaraku, saya sarankan kalau memang saudara tidak bisa menahan diri, itu kartu kredit potong saudara. Lah mau gimana? Ada yang pakai cara pastor jangan dipotong sayang, disembunyikan. Nanti disembunyikan saudara tahu tuh tempatnya. Dipakai lagi. Jatuh lagi. Yang keempat saudaraku, ini saya cepat aja tapi hopefully ini menjadi satu petunjuk yang membantu saudara. Negosiasikan dengan pemberi pinjaman. Jangan lari. Intinya itu aja. Banyak orang gak mau menghadapi yang memberikan pinjaman karena chicken out. Takut dimarahi, takut dibentak-bentak, takut diremehkan, takut. Saudara berbuat, saudara harus bertanggung jawab. Banyak yang akhirnya sembunyi, yang suruh ngadepin anaknya, yang suruh ngadepin istrinya, yang suruh ngadepin suaminya. Negosiasikan. Setiap orang yang memberikan pinjaman itu beda-beda. Bisa jadi ada yang pinjaman itu dari saudara. Ada yang pinjaman itu mungkin istilahnya kalau saudara masih bisa talk it. Saya punya itikat baik, intinya tunjukkan itikat baik. I will not run. Tapi boleh enggak bunganya dihabiskan, bunganya jangan dilanjutkan. Boleh enggak saya cicil dengan jumlah minimal yang saya bisa saat ini. Dan boleh enggak saya kasih tips saudaraku. Dalam saudara mengerjakan semuanya ini, tolong didokumentasikan. Ini tips sangat penting. Ini ada kaitannya nanti dengan legal, saudara. Ketika saudara punya itikat baik untuk membayar, dokumentasikan. Semua bukti transfer, saudara sudah membayar, dokumentasikan. Apabila ada persetujuan, dokumentasikan. Dalam hal ini kalau saudara sudah berbicara tentang legal, dokumentasi itu akan sangat penting sekali. Oke ya. Next berikutnya lagi. Yuk, yang kelima, saya akan bagikan 7. Tingkatkan penghasilan saudara. 2 Raja-Raja 4 ayat yang kedua, Elisa itu ngomong, apa yang dapat kuperbuat kepadamu? Beritahukanlah kepadaku apa yang kau punya di rumah. Berkatalah perempuan itu, hambamu ini tidak punya apa-apa pun di rumah, kecuali sebuah buli-buli berisi minyak. Sangat penting saudaraku, ketika saudara sudah ada di dalam keadaan seperti ini, tingkatkan penghasilan saudara. Karena nggak bisa dengan cara saudara berutang lagi.
Maksudnya gimana Pastor? What is in your hand? Beneran apa yang ada di tangan saudara? Apakah saudara punya talenta? Apakah saudara punya kelebihan? Bahkan saya menemukan ada satu keluarga ini saudaraku, akhirnya mereka bisa berkemenangan sekalipun melalui masa yang sangat tidak mengenakkan saudaraku. Karena satu keluarga bersatu. Masalahnya banyak hutang itu diambil sang ayah atau sang ibu tidak terbuka jujur. Ternyata ketika satu keluarga ini saya pertemukan, sampai akhirnya mereka terbuka apa adanya. Anak-anak mereka ikut bangkit berdiri untuk orang tuanya dan berjuang bersama-sama. Saya tahu itu bukan hal yang mudah. Saya tahu bahkan sementara saya menyampaikan ini mungkin sebagian dari saudara-saudara bisa merasakan saya merepotkan banyak orang, Pastor. Hopefully itulah kenapa saya mengatakan saudaraku please sadari ada resiko besar di sana. Ini bukan main-main, ini bukan sesuatu yang saudara bisa anggap remeh. Momen di mana saudara harus meminta kepada anak saudara, momen di mana saudara yang harusnya anak-anak itu harus bersekolah, tetapi mereka harus berhenti sekolah karenanya, itu bukan momen yang mudah. Tapi satu keluarga ini, saudaraku memutuskan anaknya akhirnya berhenti bersekolah, mereka bekerja, mereka bersama-sama berjuang sampai hutang itu terbayar. Dan setelah itu mereka bangkit kembali. Come on. Apapun itu keadaan saudara, izinkan firman Tuhan dari atas mimbar ini mengingatkan jangan menyerah. Jangan lari. Oke, Bapak Ibu. Yang keenam, saudaraku. Yang keenam, kurangi pengeluaran secara drastis. Saya tahu ini enggak enak, saudaraku. Di momen seperti ini, saudara harus hidup di bawah kemampuan finansial saudara sementara engkau melunasi hutang. Ada banyak orang, bahkan di tengah situasinya yang seperti itu, masih menjaga gengsi. I can understand it. Tapi dalam situasi saudara, saudara memang harus hidup di bawah standar finansial saudara yang seharusnya. Segala sesuatu yang bukan kebutuhan, saudaraku, apa itu kebutuhan? Makan, tempat tinggal, sandang, pangan, papan. Let go. Artinya, semua yang ada di budget entertainment itu harus dilepas. Netflix, bye-bye. Pastor, tapi itu kebutuhan. Bukan. Saudara bisa mengerti yang saya maksudkan? Itu saudara harus tega. Naikkan pemasukan, turunkan pengeluaran. Jangan sampai saudara terus tergilas dan akhirnya tidak ada jalan keluar. Yang terakhir, yang ketujuh, kenapa saya tempatkan yang ketujuh bahkan bukan karena dia tidak penting, tetapi justru karena dia yang paling penting. Engkau masih punya Tuhan. Pakai kuasa yang dari Tuhan. Dan pengharapan di dalam Tuhan tidak mengecewakan. Pemain musik boleh maju ke depan. Saya akan tutup dengan ini, saudaraku. Saya berjumpa dengan sangat banyak orang ya, saudaraku, yang di dalam hutangnya mereka ditolong dengan cara ajaib. Satu hal yang saya juga ingin mengingatkan saudara, Tuhanmu bukan Tuhan yang bisa di-copy paste. Dia punya 1001 cara, terhadap satu orang dia lakukan dengan cara demikian. Saudara tidak bisa menuntut Tuhan dan berkata, why Lord, yang itu kamu tolong. Kenapa saya juga enggak ditolong dengan cara yang sama? Selama saudara masih menganggap dia Tuhan, dia berhak. Tapi yes, kuasanya ya dan amin. Saya melihat sangat banyak orang hidupnya diselamatkan dan keluar dari hutang dengan cara yang tidak masuk akal, saudara.
Itu sebabnya datang kepada Yesus. Berlari kepada Yesus. Jangan cari jalan pintas. Certainly jangan, ini ya saudaraku, doa tidak menghasilkan dukun bertindak, jangan ya. Karena kan kita hidup di lingkungan bangsa Indonesia yang sangat religi ya, kadangkala hal-hal seperti itu masih banyak terjadi gitu. Jadi saya mengingatkan jangan. It doesn't help. Saya berdoa dari ini semua ya saudaraku. Firman Tuhan menata terus jalan saudara. Boleh ya dikasih rambu-rambu ya. Sehingga even di dalam keadaan yang tidak mudah pun engkau bisa berkata, segala perkara dapat ku tangguh di dalam yang memberi kekuatan. Bangkit berdiri yuk. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan setia. Jemaat yuk katakan, segala perkara dapat ku tangguh. Lord, ada jalan keluar saudaraku. Tuhan tidak pernah memberikan melebihi kemampuanmu. Pada saat engkau membutuhkan, engkau berseru. Dia ada, dia membuka pintu, dia membuka jalan. Sama-sama katakan, segala perkara dapat ku tangguh. Allahku setia, Allahku tidak pernah melepaskan. Oh Tuhan Yesus, Yesus Tuhan, tetap percaya Tuhan. Hari ini saudaraku adalah satu momen di mana kita juga akan mengadakan perjamuan kudus.